teori yang ditetapkan oleh Al-Quran beliau praktikkan. Kay la takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan ada monopoli kekayaan, hanya beredar harta di kalangan orang-orang kaya saja. Dibuat sistem. Pilar ekonomi. Pilar ukhuwah. Nah, kemudian tidak lupa beliau karena masyarakat Madinah ini tidak dihuni hanya oleh kaum muslimin saja. Beliau buat mitsaq. Perjanjian. Tapi ingat, perjanjian itu tidak mengabaikan apa yang menjadi pondasi dasar tadi. Toleransi itu bukan mengorbankan iman. Toleransi itu bukan berarti kita menjalankan keyakinan, ritual, ibadah, dan kehilangan kepribadian sebagai muslim, kemudian di dalam saat tertentu bercampur aduklah antar agama. Tidak ada di dalam konsep Nabi seperti itu. Makanya jelas di dalam mitsaq itu. Aqarra dinahum. Beliau akui eksistensi agama mereka, tapi tetap dalam konsep lakum dinukum waliyadin. Nah, kemudian pertahanan dibangun. Kekuatan militer. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Para sahabat berlatih dengan rajin. Kemudian berikutnya adalah mengawasi gulma-gulma yang tumbuh. Kaum munafikin. Orang munafik tidak berhenti di awal hijrah. Bahkan pada tahun ke-9 Hijriah. Berarti 1 tahun sebelum wafat Nabi. Mereka masih melakukan rekayasa berbahaya. Apa yang mereka lakukan? Mereka bangun masjid. Tapi di dalamnya diraran untuk membuat kemudaratan, untuk memecah belah kesatuan umat, dan untuk memberikan berbagai macam bantuan, pantauan, dan berbagai macam, demi untuk apa? Untuk orang-orang musyrik. Nah, kita kadang lalai dalam hal ini. Bagaimana bertanam tapi tidak disiangi. Rasulullah SAW mengawasi terus. Beliau ambil sikap yang tepat dengan strategi yang jitu. Dan kemudian terakhir beliau wariskan apa? Beliau wariskan sistem dan pedoman. Bukan beliau wariskan anak beliau jadi pemimpin. Tidak ada. Apa yang beliau wariskan? Sistem dan pedoman. Karena itu kalangan Ahlus Sunnah berkeyakinan tidak ada wasiat kepada keluarga Nabi si fulan lah. Tapi yang beliau bangun apa? Beliau wariskan sistem, pedoman utama. Itulah yang jadi jaminan lan tadillu abada. Nah, dari pilar-pilar yang dibangun oleh Rasul, kalau betul kita mengakui Rasulullah adalah uswatun hasanah, kira-kira pilar mana yang berhasil kita tegakkan hari ini? Tidak usah jawab ke saya. Jujurlah dalam muhasabah diri. Kalau belum, tangisi diri sendiri. Tidak usah menangis kepada orang di luar sana. Mereka tidak hibah melihat kita menangis. Sekarang kita menangis di hadapan Allah atas kelalaian kita. Tetapi cukupkah hanya dengan itu? Tidak. Apa yang kurang harus kita tambah. Apa yang sentiang, kata orang Minang, harus dibilai. Kalau memang selama ini kita melihat warisan Rasul yang berharga itu hilang dari tangan kita,
segera jangkau, cari kembali. Kepemimpinan yang diberikan oleh Rasul telah diterjemahkan oleh masyarakat Minangkabau. Saya tertarik Pak Gatot semalam mengambil falsafah didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Kenapa ranting Pak Gatot? Pemimpin tidak menjadi batang, tapi hanya sebagai ranting yang ditinggikan sedikit. Hari ini banyak pemimpin yang merasa menjadi batang. Kalau tidak saya, karena itu ada yang mengatakan sayalah Indonesia. Seolah-olah kalau tidak dia, Indonesia tidak tegak. Pemimpin di Minangkabau bukan batang, tapi ranting saja. Batangnya siapa? Umat itu sendiri. Dia lahir dari umat itu. Kenapa dia tinggi seranting? Supaya dia tidak menghimpit dan menimpa yang di bawahnya. Kenapa dia didahulukannya selangkah? Sebab kalau keliru dan tersesat jalan, mudah untuk menariknya surga. Nah sekarang, penafsiran yang telah diimplementasikan itu, jangankan dalam skop bernegara. Saya khawatir dalam berskop bermasyarakat di Minangkabau saja, sudah ada pula yang melupakan. Sehingga ada pemimpin yang merasa menjadi batang tuh. Dia, kalau bukan karena dia. Yang seperti ini, bisa dilawan? Bisa. Di Minangkabau, ada petuah. Bunyinya, melawan mamak dengan kebenaran. Melawan guru dengan pengajian. Jadi kalau kita berbeda dengan mamak kita, tapi dalam perkara yang hak, tidak ada orang itu mendapat aib di ranah Minang. Kalau kita berbeda dengan guru kita, tapi berlandaskan kepada kajian, di Minang dipuji murid yang seperti itu. Santiang ambo mendidik murid, pandainya menyalahkan ambo. Begitu di Minangkabau. Karena itu, apa yang menjadi prinsip-prinsip itu harus hidup. Jadi Minang itu bukan ditanduk itu. Itu simbol. Minang itu bukan pada pakaian itu semata. Itu simbol. Tapi Minang itu ada pada prinsip bagaimana menjalani hidup sesuai dengan syarak mengatur adat memakai. Itu konsep dasar. Saya ulangkan di sini sebagai penutup. Kita sudah selesai bicara tentang syarak dan budaya adat. Karena itu MUI Sumatera bertegas-tegas ketika itu. Kami menolak konsep lain. Karena bagi kami sudah tuntas. Kalau kami ikuti lagi cara-cara begitu, surut kami 300 tahun, 400 tahun ke belakang. Karena itu di ranah Minang kami himbau terus. Tidak boleh ada benturan-benturan hanya disebabkan oleh perkara khilafiyah dalam furu' fiqhiyah. Dalam furu' fikih. Tidak boleh ada saling membenci karena berbeda organisasi tempat berkiprah. Di ranah Minang, harus orang pandai duduk bersama, balapang-lapang. Duduk bersama di ranah Minang lapang, Pak Gatot. Duduk sendiri baru sempit. Kalau bersama duduk, lapang kita. Tapi kalau sendiri, sempit kita. Nah karena itu, orang Minang tidak boleh alergi dengan kebersamaan. Dialah yang menjadi pioner untuk merekat perbedaan itu. Tetapi ingat, walaupun menjadi pionir, tidak tergadai. Orang Minang pantang mana tagadai dan prinsip. Karena itu dibatasi dengan petuah lagi. Silahkan di dalam kelenturan. Tagangnya, baleo-leo. Kanduonya, badan kang dan tiang. Harus fleksibel.
dinamis. Tapi ingat, kalau akan bergeser berdiri, bakisa tagak, harus di tanah nan sebingkah. Kalau ingin bergeser duduk, harus dilapik nan sahalai. Artinya apa? Tidak boleh keluar dari mabadi, dari prinsip-prinsip syarak mengatur adik memakai. Tapi kalau syarak akan dijual orang, kalau apa yang telah diamalkan sebagai adat petunjuk syariat yang akan dibelikan orang, itu yang ditawar, bersilang keris di leher, yang benar sebutlah jual. Aso ma ilang, duo tabilang. Mati bukanlah suatu akhir dari perjuangan. Nah karena itu, di dalam kerasnya, di dalam ketegasannya, akan bertemu kelenturan. Di dalam prinsipnya, akan bertemu kedinamisannya. Begitulah yang kita terima wari bejawe pusako betul. Karena itu, dimanapun orang Minang berdiri, dia tidak akan menjadi bahagian yang pemecah dan perusak. Dia menjadi bahagian yang merekat untuk kebersamaan. Tetapi, kalau sudah prinsip yang mesti digadaikan, tidak ada di situ tawar-menawar. Nah begitulah. Dan itulah yang saya bawa. Yang kadang sebagian orang tidak memahaminya. Sehingga akhirnya ada pula yang melabel bahwa Ketua MUI Sumatera Barat, Ketua MUI paling radikal. Ya Pak Sekjen? Menjalankan tugas. Jadi ada yang mengatakan, Buya, itu tidak bisa. Kami kan tidak bisa. Kami punya atasan. Ya, saya jawab, silakan saudara takut kepada atasan saudara, tapi saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hak harus dikatakan. Yang batil harus diingatkan. Karena pertanggungjawaban terakhir bukan pada administrasi yang dibuat oleh umat, oleh manusia, tetapi pertanggungjawaban terakhir adalah mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Orang berilmu belum tentu selamat dengan ilmunya kalau dia berkhianat dengan apa yang ditunjukkan kebenaran oleh ilmunya. Waffaqanallah.